Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan. Kami mau bersukacita Tuhan, bukan karena jumlah, namun karena Engkau hadir di tempat ini, karena Engkau hadir dalam hati kami. Kami percaya sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Allah kita, sambil kita berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihiku. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita mau sama-sama bersukacita dalam Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang Bapa yang kekal, pembantu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama kita mau katakan namanya, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, ya Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara dalam kasih Tuhan. Sebab ada kuasa
berkuasa dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Nama di atas segala nama, yang mampu melakukan segala sesuatu di luar pikiran kita. Kita beruntung saudara karena kita mempunyai Allah yang begitu besar dan begitu setia dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kembali kita mau katakan, walau ku harus berjalan, ini kami ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, oh, tiada pernah tiada pernah Tuhan, dan sempurna hanya Kau Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan
Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur dalam suatu ibadah, karena Engkau sudah memimpin kehidupan kami 1 minggu lagi Tuhan. Begitu banyak persoalan yang kami lalui, begitu berat yang kami rasakan. Tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya itu adalah satu bukti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu menjagai dan menyertai kami. Juga kesehatan yang Engkau berikan, bukan karena kami pandai menjaga diri, tetapi kami percaya itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hidup yang Kau berikan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Namun ketika kami datang kepadamu pada pagi hari ini, kami masih membawa permasalahan, persoalan, kekhawatiran, bahkan hal-hal yang begitu menghimpit dan begitu berat bagi kami, bahkan seakan-akan tidak mungkin sekalipun. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah. Apa yang sukar dan sulit bagi kami, bagimu itu sangat-sangat mudah. Cukup satu kata saja Engkau katakan selesai, maka semuanya menjadi indah pada waktunya. Karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau juga mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala sembah, puji, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader. Demikian juga kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Engkau yang ingin memberkati kami, bahkan Engkau yang memanggil kami untuk datang kepadamu, dan Engkau yang akan memberikan damai sejahtera dan kelegaan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan kepadamu. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan apapun yang Engkau sampaikan kepada kami, kami percaya Tuhan, itu semua adalah demi kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan memelihara kita, hidup kita, dan kita dalam suatu ibadah yang salah satu ucapan atau tujuan beribadah adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam setiap permohonan dan permintaan kita kepada Tuhan itu pun tidak salah, tapi ucapan syukur-Mu itu membuktikan bahwa Engkau betul-betul mengakui, bahwa Engkau betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan. Saya tidak pernah berkata bahwa langit selalu cerah, tidak ada mendung, tidak ada badai, tetapi seolah-olah semuanya indah begitu, berpelangi, ya, merah, kuning, hijau, cantik-cantik, tapi tidak seperti itu. Artinya hidup itu bisa diwarnai dengan berbagai-bagai masalah dan persoalan yang terkadang begitu menghimpit, membuat kita stres, membuat kita putus asa barangkali. Tetapi hari ini kalau kita ada dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur, itu berarti kita masih ada, masih hidup,
ada makanan, ada rezeki yang kita makan, ada saudara, teman, kerabat, dan terutama Tuhan bersama dengan kita yang memberikan kita kekuatan. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap semangat ya, bersukacitalah karena hari ini adalah hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan baca satu ayat. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bapak Ibu, saudara, hari ini Nabi Hosea berbicara kepada kita dalam ilhaman Roh Kudus. Saya percaya ini adalah suara Allah yang disampaikan melalui Nabi Hosea untuk kita semua, bahwa diserukan menaburlah kita pada hari ini menurut keadilan, menuai dengan kasih setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari yang kita jalani tentu bukan hari-hari yang mudah, bukan? Tetapi kata menabur ini seakan-akan tidak pernah peduli tentang keadaan. Kata menabur ini seakan-akan Nabi Hosea nggak pernah mikirin tentang iklim, tentang musim, tentang situasi. Tapi satu hal yang kita percayai, bahwa Allah tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Pada suatu ketika Ishak pun menabur ketika keadaan tanah sedang kering, keadaan sulit. Lagi-lagi Allah membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian juga kita hidup sampai hari ini. Berapa banyak masalah yang kau hadapi, berapa banyak mujizat yang kau hadapi. Apakah itu mujizat besar, mujizat kecil? Mungkin pada awalnya engkau berkata kebetulan, tetapi ketika berkali-kali engkau melakukannya dan engkau mendapat kelegaan atau mendapatkan jawaban, sesungguhnya Allah ingin menyatakan bahwa Dia itu ada bersama dengan engkau. Atau mungkin engkau menghadapi dan mengalami mujizat besar yang membuat engkau hampir putus asa. Atau mungkin juga yang membuat engkau seakan-akan lubang kubur sudah dekat. Tetapi lagi-lagi Tuhan ingin berkata, waktumu belum sampai, nak. Masih banyak yang harus engkau kerjakan, dan aku perlu engkau. Bukan berarti Tuhan kekurangan tenaga, bukan berarti Tuhan kekurangan orang pintar. Tetapi ketika Tuhan pilih kita, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya dalam ibadah ini, salah satu tujuan dari ibadah kita adalah suatu kesempatan di mana kita bisa mengucap syukur karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Jangankan satu minggu, bahkan hari demi hari. Jangankan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, kita mohon, kita minta kepada Tuhan bahwa itu semua dalam pimpinannya. Halo, sebab Tuhan bisa saja melakukan sesuatu dalam hitungan detik pun sesuatu bisa terjadi. Atau kalau kita tidak siap, itu kita bisa menghadapi sesuatu lalu kita jadi kaget dan bingung. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada pekerjaan yang bisa kita tunda-tunda. Ada pekerjaan yang sifatnya segera dan tidak bisa ditunda-tunda. Ya, jadi kalau di dalam statistik itu ada yang namanya lintasan kritis. Itu kita warnai dengan garis merah misalkan. Itu artinya satu kegiatan yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, Nabi Hosea juga berkata, engkau menabur itu baik, engkau menuai itu memang berkat Tuhan, tetapi dikatakan
sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Kenapa sudah waktunya untuk mencari Tuhan? Karena waktu itu Tuhan yang tentukan. Waktu untuk kita bekerja, waktu untuk kita berniaga, waktu untuk kita berekreasi, juga waktu kita beribadah, semua itu dalam hitungan waktu dan itu ditentukan oleh Tuhan. Ada satu ayat yang saya harap kita sudah hafal, tapi ada baiknya kita baca kembali untuk merefresh ingatan kita kembali. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, cukup di situ saja. Kalau kita lanjutkan pun saya harap saudara sudah hafal semua, bukan? Tapi intinya untuk segala sesuatu ada masanya. Yang di bawah kolong langit ini ada masanya. Lalu apa yang kita kerjakan? Tentunya kita harus kerjakan yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan sukacita. Jangan mengerjakan yang mendatangkan kebencian. Halo, karena itu bukan dari Tuhan. Tetapi kita kerjakan supaya kita menuai keadilan, menuai sukacita, dan dikatakan yang terutama sudah waktunya mencari Tuhan. Waktunya mencari Tuhan, kita waspada, kita siuman, kita pandang pandangan kita ke atas. Jangan pikirkan pikiran di samping kiri dan kanan kita. Halo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa beberapa minggu, beberapa bulan ke belakang ini begitu banyak pengajaran-pengajaran atau juga berita-berita yang begitu viral. Beberapa jemaat setia dalam ibadah online ini menghubungi saya, meminta supaya saya juga ikut mengambil sikap mengkomentari. Begitu. Bapak Ibu saudara, saya menjawab, ya saya bukan tidak bisa, saya sanggup. Tetapi biarlah kita mengurus diri kita. Kita jangan lihat ke kiri dan ke kanan, karena tiap orang mengerjakan keselamatannya sendiri-sendiri. Kalau tentang pengajaran kita kan sudah tahu, pada hari-hari akhir akan muncul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Dan jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada yang berkata, sebenarnya Yesus Kristus ini adalah aku. Nah, itu jangan kaget saudara, karena dia bisa melakukan mujizat, melakukan sesuatu. Tapi Rasul Paulus bilang, sekalipun siapapun, sekalipun aku yang menyampaikan, kalau bukan pengajaran tentang Yesus Kristus, engkau harus bisa menolaknya. Jadi kita harus bisa memfilter gitu ya. Jadi kita nggak perlu ikut-ikut. Saya katakan, saya juga tidak dalam panggilan Tuhan untuk menjawab-jawab atau apalagi berargumentasi. Ya, kalau kita semuanya bicara, nanti keadaan jadi kacau. Halo, kita harus percaya, berdoalah biar nanti Tuhan yang akan mengutus ya hambanya yang khusus untuk memberikan penjelasan kepada kita dalam pengurapan Tuhan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kata Hosea, sekarang ini saatnya bukan saling mencemooh, saling menjelekkan, bukan. Tetapi saatnya saat kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, ya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Dan waktunya itu ya cuma satu kali, yaitu selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu adalah kesempatan. Apa yang kau kerjakan, apa itu baik, apa itu jahat, engkau sendiri yang tentukan. Sebab pada akhirnya apakah hukuman atau justru damai sukacita dan anugerah yang akan kau terima, itu sendiri harus kau tentukan. Buat kita yang pinter, buat kita yang pandai, tentu kita sudah mengerti bukan?
Karena ke surga itu tidak bisa main tolong-menolong, tidak bisa sogok-menyogok nepotisme begitu, tetapi masing-masing harus berhadapan, memperhitungkan dirinya sendiri. Bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi kita. Kita suci, kita kudus, bukan karena kita kudus, tetapi Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dulu kira-kira ya 35-an tahun yang lalu, ketika saya memutuskan untuk belajar memperdalam di salah satu sekolah teologi, karena sebelumnya saya ini kan hanya sebagai pemain musik, jadi WL gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan panggil. Waktu saya mau mendaftar, ditanya sama kepala ketua sekolahnya gitu ya, ditanya setelah dilihat ijazah-ijazah, pekerjaan gitu, pendidikan dan lain-lain, lalu ditanya begini, saya masih ingat, saudara mau sekolah di sini tujuannya apa? Sebab ini kan sudah mapan, sudah cukup semuanya. Saya dengan tulus saya bercerita kepada ketua sekolah itu. Saya bilang, tujuan saya ingin menginjili teman-teman saya yang pengusaha itu. Dia kaget ya. Biasanya kan saya mau ke daerah-daerah, ke desa-desa, orang yang belum kenal Yesus saya mau selamatkan, mau menuai berjiwa juga. Enggak, saya enggak bilang begitu. Saya mau menginjili teman-teman saya yang pengusaha itu. Ditanya, kenapa? Halo, ditanya kenapa gitu. Bukankah banyak pendeta-pendeta begitu ya? Enggak kekurangan pendeta, enggak kekurangan penginjil. Lalu ditanya kenapa? Saya bilang begini, suatu ketika saya diundang makan oleh seorang sahabat saya yang pengusaha. Walaupun bukan konglomerat, saya tahu itu orang kaya gitu ya. Lalu ketika saya masuk ke kantornya, ke ruangan pribadinya gitu, karena dia seorang pimpinan, lalu di ruangan khusus itu dia itu agak cemberut. Saya tanya, kenapa kau cemberut? Kita kan mau makan siang nih, saya bilang gitu. Dia bilang begini, baru saja saya kedatangan tamu dan saya lihat memang ada orang yang keluar gitu jalan ya, datangan tamu. Rupanya tamu itu seorang pendeta. Halo para pendeta termasuk kita. Rupanya tamunya itu seorang pendeta. Lalu pendeta itu rupanya menyampaikan firman gitu ya, menyampaikan firman, bertobatlah kamu gitu. Ini udah waktunya, udah dekat nih, udah mau kiamat, udah mau perang gitu. Nah, hartamu, kekayaanmu itu sebenarnya milik Tuhan, katanya begitu. Oh, tentu saja dia kaget ya. Waktu dia ceritakan gitu, dia kaget. Bagaimana mau dikatakan milik Tuhan, kata dia. Aku kerja siang dan malam mati-matian. Aku putar otak, pengetahuan, pengalamanmu, link bisnisku ya. Dia bilang begitu. Lalu kau bilang milik Tuhan. Lalu dia mau ngajarin saya, katanya, sambil ngomong bahasa Jakarta campur bahasa logat Jawa sedikit gitu ya. Mau ngajarin aku, dia bilang gitu. Dia sendiri hidupnya seperti itu. Memang saya lihat itu pendeta jalan kaki bawa map gitu ya, keluar gitu. Kan itu melewati gerbang, ada penjagaan gitu ya. Saya tidak menjawab apa-apa. Dalam pikirku memang manusia seperti itu. Dia itu nggak akan bisa dengar. Tetapi kalau saya yang bicara, dia bisa dengar. Mungkin karena levelnya kali ya, level pendidikannya, level pekerjaannya, level pemikirannya, mungkin seperti itu. Kalau saya yang bicara, pasti dia dengar. Tetapi saat itu saya belum berbicara apa-apa. Itu sebabnya saya berhadapan dengan kepala ketua sekolah. Waktu ditanya, saya ceritakan seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan itu ada
lalu kita mau buat apa? Apakah kita mau menyebarkan kebusukan, kejahatan, membentuk-bentuk dendam dan opini, atau kita mau berbuat kebaikan yang mendatangkan sukacita, yang semuanya itu Tuhan berikan kesempatan. Jadi Nabi Hosea berkata, sekaranglah waktunya. Kenapa? Karena kesempatan itu hanya satu kali yang Tuhan berikan. Halo Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Coba renungkan ya kesempatanmu. Apakah engkau masih muda atau engkau mungkin sudah tua? Tapi selama kita masih bernafas di dalam dunia ini, masih banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan, untuk menambah mahkotamu di sana. Mungkin seperti itu ya, kalau kita istilahkan begitu. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan untuk apapun yang kau hadapi. Jadi mengapa waktunya kita mencari Tuhan? Hal pertama, karena kesempatan itu dari Tuhan dan terbatas. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kata Nabi Hosea, sekarang nih waktunya gitu ya. Mungkin dulu juga disebut begitu, tapi kita belum begitu paham. Aduh, kita bilang, oh Tuhan, untung masih ada kesempatan bagiku. Nah, hal kedua, kenapa kita harus mencari Tuhan? Kita baca ya satu ayat. Lukas pasal 16 mulai ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dah, sampai di situ saja. Bapak Ibu saudara-saudara, nggak pernah ada ayat yang baru yang spektakuler. Ya, saya memang selalu menyampaikan hal-hal yang sudah sering kita dengar, hal-hal yang sudah mudah-mudahan saudara juga sudah hafal gitu ya. Tetapi engkau harus tahu bahwa hidup berjalan terus dan Allah juga berjalan. Allah nggak pernah ketinggalan zaman seperti handphonemu sudah update lagi. Tidak, Allah itu akan terus mengikuti zamannya seiring engkau berjalan dalam kehidupan itu, dan Allah terus bersama dengan engkau untuk menjagai, untuk melindungi, memberikan pertolongan bagi saudara dan saya, bagi kita-kita yang percaya, yang taat dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa dikatakan oleh Hosea sekarang waktunya untuk mencari Tuhan? Tadi kita baca satu perumpamaan di mana suatu kejadian bahwa yang kaya ataupun yang miskin itu akan tiba saatnya di mana dia juga mati atau wafat atau gugur gitu ya. Apapun lah istilahnya sama aja ya, intinya masuk lubang kubur gitu. Jadi siapapun ya, di sini dikisahkan ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tidak pernah orang bisa menyangka kapan waktunya, kapan saatnya untuk mati. Itu tidak harus sakit ya, untuk meninggal tidak harus menderita dulu. Terkadang-kadang tadi pagi masih ngeteh, masih ada pisang goreng, tahu-tahu siang-siang sudah ada beritanya. Atau kemarin masih sempat telepon, masih sehat, tahu-tahu sudah ada telepon untuk datang dan ikut nyelawat. Apakah tua ataupun muda, besar atau kecil, pinter atau bodoh,
kaya atau miskin, atau keturunan ningrat ataupun rakyat jelata sekalipun, itu semua sama di mata Tuhan, bahwa saatnya akan tiba dan itu tidak pernah kita ketahui. Pantaslah Hosea berkata, sekaranglah saatnya untuk mencari Tuhan. Kenapa begitu? Karena waktu dan masa umur kita cuma Tuhan yang tahu. Jadi sekali lagi kita diberikan kesempatan, kita diberikan suatu pilihan, tidak dipaksa. Saya katakan, apakah engkau mau dengar lalu engkau turut dan engkau percaya engkau lakukan, atau engkau dengar, engkau cuek, engkau tidak yakin dan engkau masih tetap saja hidup semaumu. Itu enggak membuat Tuhan menjadi berubah hatinya. Atau apa yang kita lakukan seakan-akan kita menolong Tuhan begitu. Aduh, ya biarin deh kita. Engkau menolong pendeta kali barangkali mungkin, itu pun barangkali, tapi bukan berarti engkau menolong Tuhan. Halo, ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersukacitalah walaupun masalah itu nggak pernah habis, tapi ternyata kesempatan itu masih ada. Ya, jadi dari contoh ini kita ketahui mengapa kita harus mencari Tuhan, dan sekarang waktunya. Ya, kalau besok mungkin sudah terlambat. Ya, yang sudah lalu biarlah sudah lalu. Mumpung ada kesempatan, susun kembali planningmu, rencanakan kembali apa yang kau lakukan untuk hidupmu di dalam dunia ini, dan juga apa yang kau lakukan untuk hidupmu bekal di sana, dan semuanya Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan selama kita hidup di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, terakhir. Jadi kalau tadi ya kita bicara pertama itu kesempatan hidup, ya kesempatan satu kali hidup. Yang kedua, bahwa kehidupan kita itu bukan kita yang tentukan, ya, halo, di tangan Tuhan, bukan. Nah, yang ketiga itu ketika ditanyakan, disampaikan oleh Nabi Hosea, sekarang nih waktunya. Nah, itu dikarenakan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Kita baca ya dalam Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Wahyu berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun dan menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Suatu janji bahwa Allah akan melindungi di hari-hari yang susah, di hari-hari pencobaan. Suatu janji Allah sendiri. Aku, kata Allah dalam huruf besar, ya, itu artinya Allah sendiri yang akan melakukannya, melindungi kita dalam hari-hari sukar kita, dalam hari pencobaan kita. Tetapi tentunya tidak bagi semua orang. Halo, dikatakan karena engkau yang menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan dan melakukannya. Hanya bagi mereka yang menuruti firman-Ku, kata Tuhan, dan yang melakukannya dan menantikan dengan tekun. Janji itulah untuk mereka. Saya harap janji itu bagi saudara dan bagi saya yang percaya, yang tekun, yang melakukan firman,
nggak usah dengar berita-berita di luaran. Kita berpegang pada apa yang diajarkan oleh Injil tentang kasih, tentang penyelamatan, tentang penyucian, tentang bagaimana Allah datang kembali. Kita belajar dari sini saja. Jangan belajar dari pendapat-pendapat manusia yang kelihatannya pinter dalam tanda kutip. Terkadang-kadang pinter itu jadi keblinger. Halo. Sebelum saya tutup, dulu waktu saya masih muda, waktu saya kuliah, saya punya seorang teman. Teman saya itu cakep, cowok ya, cakep, ganteng, putih, tinggi, mancung gitu ya. Jadi teman kuliah. Ya, mulai dari tingkat awal sampai tingkat, zaman dulu itu kan pakai tingkat-tingkat gitu tiap tahun dan sistemnya gugur. Kalau nggak lulus udah gugur, ngulang lagi semuanya. Kalau sekarang kan yang sudah lulus, yang belum lulus diulangi lagi. Dulu tidak begitu. Jadi begitu sukar, begitu sulit. Nah, teman saya ini teman akrab, dia bersama-sama sampai tingkat tertentu. Ini orangnya baik sekali. Ya, kadang-kadang kita pulang bareng gitu ya. Orangnya baik, tidak bengal, taat gitu ya, sama orang tua juga tunduk, nurut gitu. Orangnya baik. Tapi suatu ketika saya heran karena waktu selesai kuliah, maksudnya satu mata kuliah, dia tidak keluar dari ruangan yang kita kuliah, kan ada jurusannya toh. Dia keluarnya dari jurusan yang lain gitu ya. Lalu saya tanya, lah kau kenapa kuliah di situ? Apa salah masuk ruangan? Lalu dia senyum-senyum, nggak apa-apa, terserah aku aja lah, yang penting asik-asik aja. Wah, ya udahlah, oke, ayo kita pulang. Lalu berapa hari kemudian ketemu lagi ya, karena kalau pelajarannya sama gitu ya programnya. Lalu kita selesai kuliah, dia kok ada di luar gitu, kenapa tidak masuk gitu? Dia bilang, ya ntar aja nungguin ruangan yang satu lagi. Lah, saya semakin bingung. Lalu akhirnya seorang teman bisik-bisik sama saya, kamu jangan bingung, kamu tahu temanmu itu dia begini ya, digini gitu ya. Lah, aku nggak, itu waras kan? Iya waras, tapi agak korslet sedikit gitu ya. Halo Bapak Ibu saudara-saudara, ya jadi rupanya nggak kuat menghadapi permasalahan perkuliahan gitu ya. Aduh, belum menghadapi masalah hidup ya, ganteng-ganteng, cakep. Jadi akhirnya ya udah, dia datang aja, juga nggak bayar lagi uang sekolah gitu ya. Dia datang aja semaunya aja, ntar ikut jurusan sini, ikut jurusan sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi buat kita yang pandai, yang waras, yang cerdas gitu ya, dan terutama bagi kita yang taat, yang percaya dan menuruti firman kata Tuhan nih ya. Saya kan cuman bacain doang, apa yang Roh Kudus suruh bicara ya saya bicara aja gitu ya. Saya percaya ini semua buat kebaikan kita. Jadi buat kita yang percaya, yang taat, yang menuruti firman, Tuhan berjanji, aku akan menjagai engkau pada hari-hari pencobaan yang sukar, bahkan sampai terakhir nanti ya aku sediakan mahkota. Itu sebabnya dikatakan tadi, berjaga-jagalah, aku akan datang dengan segera. Begitu tahu bunyinya. Kedatangan Tuhan itu banyak berbagai versi toh. Bisa yang kita baca seperti dunia berakhir, bisa. Atau saat Tuhan datang ada kebangkitan, bisa. Bisa juga ketika Tuhan datang secara pribadi, ya ada seorang ibu, ya ketika habis doa siang, ya ibu ini sudah tua, dia nggak mau pulang, ya
Oh, lo yang lain pulang, ibu saya mau di sini aja deh di rumah Tuhan, katanya gitu ya. Ini bener loh. Ya, terus ya udah kan enak tuh, masih ada minum. Kalau doa siang itu kadang-kadang juga ada makanan kecil gitu ya. Udah kira-kira berapa jam kemudian sudah tidak bernapas lagi. Artinya sudah Tuhan panggil. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir adalah seperti Hosea katakan, sekarang waktunya mencari Tuhan. Karena Yesus berkata, aku akan datang dengan segera. Nggak usah kita jabarkan ya, itu tanda-tandanya perang begini begono, orang murtad, pengajaran palsu. Nggak usah kita jabarkan lah. Kita sudah paham toh. Yang penting kita tahu benang merahnya. Kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan. Bersukacitalah, berbahagialah dalam berbagai persoalanmu, sebab itu menandakan bahwa Allah sedang suka akan engkau. Dia berjanji buat saya, buat saudara yang setia, yang melakukan firman dan percaya, Dia akan meluputkan kita dari pencobaan-pencobaan yang berat. Oke, tetap semangat. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam ibadah. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah hari perkenanan itu, di mana kami bertemu dengan Engkau dan Engkau bertemu dengan kami. Engkau mencari kami, padahal sesungguhnya kamilah yang butuh Engkau Tuhan. Engkau yang menjagai, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan rezeki, Engkau yang memberikan perlindungan, sampai pada akhirnya, sampai pada saat-saat kami bertemu dengan Engkau, jaminan keselamatan pun itu sudah Engkau berikan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami orang benar, bukan karena kami tidak berdosa, tetapi Engkau Yesus sudah berkorban bagi kami. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kami. Pada hari ini Tuhan, pada hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas, kesempatan yang Kau berikan, baik ketika kami berniaga, berdagang, ataupun bekerja, ataupun anak-anak kami, cucu kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang, supaya kesempatan yang Kau berikan bisa kami kerjakan sebaik-baiknya. Seperti Nabi Hosea berkata, sekaranglah saatnya untuk mencari Engkau, sampai akhirnya kami menerima mahkota kehidupan, yaitu keselamatan yang Kau jamin bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih
beroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu